Baik dulur El Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kali ini kita diberikan berkah oleh Gusti Allah dapat mengikuti kajian di pagi hari ini. Saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar ngaji bersama guru kita Gus Sa'dullah Syarafi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto, pengasuh kajian kitab Wasoya, serta yang kita kenal sebagai ulama muda ad-da'i dengan keluasan wawasannya. Beliau juga merupakan staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini beliau sudah hadir di studio. Nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kita di live IG Instagram. Tulis saja Radio El Victor, Radio El Victor. Nanti Anda bisa langsung melihat narasumber kita. Baik, beliau sudah hadir, mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Gus. Sehat. Ini sudah dibolehkan buka masker nggih? Masya Allah. Sakit. Minal aizin wal faizin, Gus. Nggih, sami-sami nggih juga untuk seluruh pemirsa dulur-dulur El Victor dimanapun berada. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, terkhusus kepada Mas Isak di studio dan Mas Helmi nanti yang masih dalam perjalanan. Nggih. Masya Allah, sudah 2 tahun gitu ya. Wah ya, saya hampir saja lupa wajah studio ini. Sudah lama nggak live di sini. Yang penting panjenengan kali keluarga sehat walafiat. Oh, alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya. Kepada kita semua, Gus. Amin. Alamin. Ini Gus, untuk kali ini topik yang akan kita kaji adalah sama seperti yang masih melanjutkan topik yang kemarin terkait dengan masalah riyadhah dan tajribah. Riyadhah dan tajribah. Monggo, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang selalu saya hormati, saya muliakan segenap kru El Victor, semuanya saja dimanapun panjenengan berada, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatunya dijadikan manfaat barokah. Terkhusus kepada seluruh dulur-dulur bincang pagi yang sekarang sedang memulai aktivitasnya masing-masing. Saya mohon bersemangat karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang bersemangat. Saya lanjutkan topik kajian kita pada periode sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillahi thiqalan ala nafsik awwalal amri fahtamil hadha thiqala wasbir alaihi hatta tasira ta'atu indaka minal adatil lati ta'lafuha. Ya bunayya, innaka, bahwa sesungguhnya dirimu satajidu akan menemukan atau bertemu dengan keadaan fi ta'atillahi, di dalam berusaha belajar menetapi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sikolan, berat. Ya berat di fisik, ya berat di jiwa. Ala nafsika, kepada dirimu sendiri, awalal amri, di awal-awal dari percobaan. Fahtamil, maka bersemangatlah.
maka kuatkanlah dirimu hadza sikola, menerima hal berat ini. Wasbir, dan bertahanlah alaihi, pada percobaan-percobaan tersebut. Hatta tasiro, sehingga kamu akan menemukan hatta tasiro, sehingga akan menemukanmu at-ta'atu, taat, indaka di dalam dirimu, minal adati, menjadi bagian dari kebiasaan-kebiasaan umum, allati ta'lafuha, yang sudah menjadi sesuatu yang kamu biasakan. Ini dulu. Yeah. Jadi begini, ketika kemarin saya menyebutkan bahwa kita ini berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa serta-merta melihat teori kemudian menggambarkan teori seakan-akan seperti jalan raya. Tidak bisa seperti itu. Ketika kita berusaha menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meletakkan ujian-ujian atas dasar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Supaya apa? Supaya makhluknya ini kuat. Supaya makhluknya ini kuat. Supaya makhluknya ini tidak lemah. Ujian-ujian yang ditimpakan kepada kita ketika kita berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya seperti konsekuensi-konsekuensi ketika kita sedang melakukan perjalanan menuju suatu tempat. Jadi tidak lantas terus kemudian mabet nyampe seperti teleportasi, tidak ada seperti itu. Hanya kalau sekarang ada digambarkan di medsos-medsos seakan-akan ketika tahu satu ayat, dua ayat, tiga ayat, terus kemudian kita kuku dengan ayat tersebut, maka dengan sendirinya kita menemukan Allah. Oh, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Al-Quran itu dengan begitu banyaknya ayat yang ribuan itu saling terkait. Seperti jalan. Seperti jalan. Saling terkait seperti jalan. Tidak hanya satu jalan. Betul. Bukan soal tentang apakah terus kemudian kita kesasar atau tidak. Kalau kesasar ya memang kesasar. Salah kita mengambil arah. Gitu. Bukan ayatnya yang salah, seperti bukan jalannya yang salah. Kitanya yang ngawur gitu loh. Tapi itu terjadi gitu loh. Itu terjadi. Dalam perjalanan apapun bisa jadi dalam 1, 2, 3 momen dalam hidup kita ini benar-benar merupakan momen di mana kita ini salah jalan. Salah jalan. Tapi secara kodrati ayat yang kita pakai, daunnya Kanjeng Nabi yang kita pakai tidak salah. Karena jalan itu dari awal memang sudah di situ. Ya kita saja yang salah belok. Ya, ada jalan yang dari awal memang one way. Lah kalau kita nerombol ya ya memang salah nggih. Salah, makanya disemprit oleh syariat. Suruh putar balik misalnya karena ada sesuatu yang salah gitu. Nah, tapi bukan jalannya yang salah. Kitanya yang salah mengambil rute. Makanya terus kemudian kita butuh itu tajribah. Tajribah itu kita turun ke jalan. Tidak sekedar terus menjadi teori-teori A, teori B, teori C. Kayaknya kalau misalnya saya mau ke Wonokromo itu misalnya ini dari Jemur Sari ke utara terus belok kiri. Ngomong itu gampang loh. Ngomong itu. Tapi menemukan ketika kita menjalani ayat itu, ternyata lewat Jemur Sari ke utara ini tidak semudah yang kita bayangkan ketika jam 7 pagi. Baru tahu itulah hakikat ayat gitu loh. Ini hakikat riyadhah. Ini hakikat riyadhah. Baru kemudian kita paham bahwa ternyata untuk lewat jalan di depan itu kita ini lebih baik pakai roda 2 daripada roda 4. Meskipun roda 4 tidak salah. Gitu loh. Roda 4 tidak salah. Makanya di dalam pendapat Pak Fikih itu ada yang afdol. Gitu loh.
Nah, ini bukan berarti terus pendapat yang tidak afdol ini salah, mboten. Kenapa? Itu hanya seperti kendaraan yang lewat di sebuah jalan yang meniti ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa terus kemudian kita ngomong ini ke sana nanti kira-kira 5 menit. Jam berapa 5 menit itu? Gitu. Dan bahkan kemudian ada yang bisa memastikan seakan-akan sudah berkali-kali lewat jalan. Pokoknya kalau begini harus 5 menit. Kalau nggak 5 menit itu berarti kalau nggak dituduh kita ini lemot ya. kita ini jalan kaki. Padahal nggak seperti itu gitu loh. Gitu. Makanya Allah itu memberi acuan bahwa ketika kita ini meniti pelajaran-pelajaran, carilah sarana yang tepat. Yang tepat itu tidak sekedar terus kemudian kita lihat dari kecepatannya saja, tapi juga kebutuhan kita. Apakah terus kemudian di dalam ayat yang kita titik itu kita harus mampir-mampir misalnya, itu mampir-mampir kemana ya terserah kita mampir kemana, kan banyak ampiran di sini. Ayat itu juga sama, untuk ini berguru ke sini dulu, tasbih ke sini dulu, menguatkan di sini dulu, terus kemudian menjalani dan tahu satu persatu dengan persis yang dimaksud ayat ini adalah ketika saya harus ke utara sedikit ternyata saya ketemu dengan RSI ke utara sedikit, saya ketemu dengan Holland ke utara sedikit, saya ketemu dengan SPBU ke utara, terus seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan tajribah itu di sini, riyadhah itu sejengkal demi sejengkal. Tidak langsung seperti yang dijelaskan satu ayat Al-Quran nanti akan menemukan Gusti Allah. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau begitu kan berarti menyalahi kodrat juga. Menyalahi kodrat juga. Ya, makanya kalau gini, kalau misalnya kita mengejar kecepatan, ya kita enggak tahu kanan kirinya ini sebenarnya ada apa. Kenapa? Karena kita baru pertama kali lewat. Tahu-tahu kita sampai di sana ditanya sama tadi bertemu apa saja, enggak ketemu apa-apa. Bu. Masya Allah. Okay. Ada yang seperti ini, ada banyak. Ada banyak. Jadi ketika dia tahu bahwa untuk mendekat kepada Allah itu kita harus menjauhi duniawi, dia jauhi semua. Ketika sampai di sana ditanya apa yang sudah sampai dapatkan di dunia, saya menjauhi semuanya. Ya geleng-geleng lah malaikat. Gitu loh. Loh, bukan untuk itu kemudian sampean hidup. Memang tujuannya tetap di sana. Tapi sepanjang jalan ini nikmatono, karena ini semua juga ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah kan gunukul siru fil ardi. Jadi kita ini disuruh menjalani hidup seperti hanya orang hidup. Bukan seperti hanya orang yang mengalami teleportasi lap gitu aja terus langsung menjemput kematian. Mana? Karena ada yang seperti itu. Kayaknya kalau saya begini mati sekarang itu akan begini-begini. Lah pengerancang kematian sampean. Allah sendiri nanti yang akan menentukan kapan gitu loh. Gak usah ngerancang. Yang sampean rancang itu di tengah jalan ini, sampean perhatikan apakah sampean sudah betul atau enggak. Ada yang bisa sampean syukuri enggak? Gitu loh. Sampean bertemu dengan warung ini, wah ternyata di sini harus begini, ya Allah, alhamdulillah bisa dititeni nanti kalau saya lewat sini lagi saya bisa begini. Ketemu lagi. Akhirnya apa? Begitu ada orang yang bertanya, sampean tahu bagaimana cara menjelaskan ayat? Seperti hanya sampean menjelaskan jalan. Sampean belok dari selatan ketemu dengan gang menuju perumahan, sampean ke utara sedikit sampean ketemu dengan Indomaret, sampean ke utara sedikit sampean ketemu dengan El Victor, sampean ke utara lagi loh. Itu bisa gitu loh. Saya di situ, misalnya begitu. Artinya seperti pengalaman spiritual yang lo nggak sekedar spiritual, sampean pengen mengalami spiritual itu ada fisik yang harus sampean jalankan. ya Allah. Nggak bisa sampean bayang-bayangkan itu, nggak bisa. Ya apa ya rasanya masuk ke RSI, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada fisik yang sampean jalankan. Makanya ada riyadhatun nafas. Itu harus disertai dengan riyadhatul jism juga. Kita ini melatih psikologis kita, itu juga harus melatih fisikal kita. Gitu. Sampean kepingin bagaimana belegere RSI, jalan ke sana. Nanti feeling sampean akan ikut sendiri. Gitu loh. Nggak mungkin ketinggalan di El Victor, nggak mungkin. Saya jalan ke RSI terus perasaan saya tertinggal di El Victor, itu nggak mungkin. Ikut pasti. Kemana saja fisik saya membawa, maka di situ saya mempelajari sesuatu. Gitu. Jadi kul siru fil ardi fanduru. Lo kan gitu. Melek oh. Wah seno jok merem gitu loh.
Kita kan sering kali mengartikan bahwa orang riyadhah itu seakan-akan orang yang belajar menutup mata dari dunia. Padahal mboten, gitu loh. Padahal mboten. Salah mengartikan. Lah, gambarannya itu bukan salah mengartikan, tapi ya itu tadi ndak menjalani, gitu. Ndak menjalani. Wong disuruh fangduru kok. Wah seno gitu loh. Lah dari situ sampean bisa memilah mana dari trotoar iki sing bolong. Ndak boleh sampling. Gitu loh. Menjalani riyadhah itu ndak boleh sampling. Wah, aku mlaku ngalor 10 ketok mau bulus terus dianggap terus sampai lor dhewe kono mulu. Oh, gak begitu Ferguson, ndak enak itu. Penjelasan seperti itu namanya mematikan hikmah. Gitu loh. Pernik detail-detail ini loh yang menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sampean sudah berada di selatannya RSI, tolong turun dari trotoar ke jalan. Kenapa? Kalau nggak gitu sampean kecemplung. Ada 2 trotoar yang bolong. Loh, ini pengalaman fisik yang kemudian diartikulasikan dengan pengalaman psikis. Gitu loh, pengalaman psikis bahwa pada titik tertentu kita ini bisa, gitu loh, kita ini bisa mengambil yang sini salah, mboten. Dari situlah terus kemudian para alim itu menyusun kodifikasi hukum. Kenapa? Ya karena ada pengalaman jism ini dulu. Ketika pengalaman jism ini jalan, maka dengan sendirinya pengalaman spiritual ini ikut, pasti ikut. Gitu, pasti ikut. Jadi di sini kita jalan ke utara, kita melihat yang di depan sini misalnya tertata rapi, belum tentu yang di sana. Iya, oh ternyata ada jebakan Batman-nya, ada yang bolong, di sini ada yang begini. Oh ternyata trotoar ini tertutup dengan warung. Nah itu kalau misalnya saya pakai sampling terus pokoknya trotoar itu ngalor terus kamu tutup RSI, iso nubruk warung barang. Gitu loh, iso nubruk warung barang. Ini yang namanya tajriba. Lah ini sikol. Loh, namanya sikol kan itu tadi. Istilahnya begini, kalau kita melihat di depan sana itu ada beberapa yang bolong, bukan berarti terus sampai ke sana itu bolong semua, mboten. Tapi bolong-bolong itu loh sikolan. Sama terpaksa harus turun ke jalan, jadi harus memperhatikan dulu ke belakang, apakah di belakang ada mobil yang akan lewat, apakah akan ada motor yang akan lewat. Soalnya kalau kita langsung turun saja, yang belakang ini ngerem dadak ngobek-ngobek. Pada titik tertentu kita ini perlu introspeksi diri ketika bertemu dengan sikolan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya menemukan jalan selamat. Pada titik tertentu kita perlu flashback, melihat kembali memori kita di masa lalu, menoleh ke belakang. Barangkali apa? Ya barangkali dari memori itu ada sesuatu yang menyebabkan kita ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, masih ada sepeda yang akan lewat. Ya cek lewat dulu baru kita turun. Sambil tetap noleh ke belakang 1 kali 2 kali sambil memperhatikan depan. Nonton. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sampean keselamatan itu tidak di depan sampean, tapi dengan cara melihat apa yang ada di belakang sampean. Tidak tentu bahwa apa yang menyebabkan kita itu bisa menempuh apa yang ada di depan kita itu dengan selalu prediksi tentang apa yang ada di depan. Tapi kadang itu lebih sering ketika kita ini mau berhenti sebentar untuk menoleh ke masa lalu. Aku wis lapo. Oh, ternyata aku cek goblok urusan iki, Ketika kita menyadari itu, biasanya Allah akan menurunkan keselamatan. Kenapa? 1, ketika sampean menemukan cuwilan-cuwilan dari sikol di masa lalu itu, sampean pada dasarnya sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena sikol ini. Karena apa yang sudah sampean lalui ini, maka sampean bisa melihat ke depan. Bisa melihat ke depan. Oh, jadi si trotoar ini paling tutup kono ya podo paling. Tapi itu tanpa dengan sampean melewati dulu, ndak bisa. Gitu. Sampean tiba-tiba langsung bobol misalnya dari gang, terus ke situ. Sampean tidak pernah melihat dari gang itu ke selatan ada apa saja. Ya ndak bisa sampean bercerita. Kenapa? Karena fisik sampean belum menjalani, maka jiwa sampean pada dasarnya belum merasakan. Prediksi sampean akan sesuatu yang terkait dengan rasa-rasa spiritual
itu tidak akan pernah sama dengan apa rasa spiritual asli ketika kita menjalani. Gitu loh. Nggih, ketika kita mendengar bahwa orang-orang yang sedang berzikir, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu rasanya hati seperti disiram dengan air dingin. Ya enggak tahu kalau kita enggak menjalani. Kalau enggak merasakan. Iya. Di mana ada la ilaha illallah kita jemput. Gitu loh. Lah nanti baru kita akan menemukan la ilaha illallah yang bagaimana, di posisi yang mana, yang benar-benar berasa seperti air dingin ini. Nah, kalau sudah ketemu ya sudah, jadikan langganan, nggak apa-apa. Misalnya kita mau beli ada es oyen, es oyen nuk kini ku rasanya nuk gini. Kita trial and error dulu, nyoba sing gini duduk iki, nyoba sing gini duduk iki, nyoba sing gini duduk iki, nyoba sing gini duduk iki. Bareng tek oh iki. Loh, spesifik bagi sampean itu belum tentu bagi orang lain. Masya Allah. Langganan bagi sampean, kesukaan bagi sampean belum tentu cocok dengan lidah orang lain. Makanya cara kita menemukan Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan ucapan yang sama tapi tidak dalam kondisi yang sama. Saya surprise nggih. Waalaikumsalam. Ya Allah, tadi hati saya berdesir-desir di depan. Ya Allah, El Victor 2 tahun kita ketemu lagi. Hampir lupa nih. Ya Allah, saya tadi hampir salah masuk ke situ. Ya Allah, ya studio itu pintu kedua. Sehat Mas Ilmi. Ya Allah. Gitu. Tadi mungkin kalau saya beritahu saya akan ke sini, mungkin jenengan akan datang lebih dulu. Tapi memang saya niati surprise ini tadi. Memang dari Jombang. Yeah, kalau dari Jombang itu kan enak, soalnya di belakang rumah itu stasiun. Yeah, tinggal nyengklak gitu aja sudah sampai Wonokromo. Hari ini fisik dan spiritualnya datang langsung. Tajribah itu menggerakkan fisik. Makanya riyadhah itu mesti badaniyah dulu, riyadhatul badaniyah. Fisikal. Opo aku wiritan sampai lede wis awak tambah puyeng. Sikil sampai mati yo gak nemu apa-apa, sik tala, sikol. Itu digerakkan dulu. Tapi kita tidak tahu di la ilaha illallah nomor berapa nanti tiba-tiba mateng, oh yang ini. Artinya ada try dan error itu. Loh, kan kita mengulang-ulang la illallah. Sementara perasaan kita ini bergelombang begini, bergerak. Nah, pada waktu ada gelombang seret masuk kata la ilaha illallah, seret, nggak tahu ini dihitungkan yang keberapa. Nah, ketika sampean menemukan itu dalam satu rasa, seperti sampean ngincipi satu masakan yang enak, sampean akan berusaha menemukan itu kembali. Semakin banyak la ilaha illallah yang sampean ucapkan. Mang nemu pisan enak. Sik tak terus sret. Marunu mateng oh iki. Lah, mulailah terus kemudian sampean akan mempelajari rasa itu. Nggak mesti terus kemudian dari 1000 la ilaha illallah sampean akan menemukan 100, misalnya bisa jadi 1000 baru nemu 1. Sekarang la ilaha illallah ndak nemu, besok la ilaha illallah 1000 kali ndak nemu, besok lagi la ilaha illallah ndak nemu, besok lagi. Loh, terus pas wayahe pedot. Mari di BHP, terus krasa enak la ilaha illallah, ya Allah kok nyaman ngene rek gitu. Loh, jangan jadi tahu, oh berarti pada posisi seperti ini fisik saya, maka spiritual saya ini menemukan rasanya. Itu pentingnya dzikran katsiran ya. Nggih. Ya. Wadkurullah kasir. Kenapa ya itu tadi? Sampai tidak menemukan itu di setiap momen la ilaha illallah. Karena tajribah loh, ini masih mencoba. Jangan disamakan bek wali. Betul, itu koneksi sudah nyambung. Ngoten loh, dia settle di situ gitu loh. Jadi setiap kali la ilaha illallah sudah langsung terkirim. Soalnya sinyalnya bebek. Loh, lah tapi ya itu tadi, sampai menemukan sinyal itu ndak bisa serta merta di tempat itu, gerak oh cari. Sampeyan bisa ngomong oh sinyal iki nduk kene kawat, nduk kene gak ono belas, sinyal iki nduk kene nemen oleh kuat, nduk kene nul. Ngono. Malah bunder ono pelangi seret ngene. Yang gone wapi tapi gak ono sinyal. Nggih. Ya
ini gambaran. Maksud saya begini, orang menemukan seperti ini tidak selalu spesifik dengan tempat. Nun sewu. Ada yang bisa menemukan itu di masjid, bagus. Nggih. Tapi ada yang bisa menemukan itu misalnya nuwun sewu nang jero biskop. Misale. Jadi dengan nonton film ngomong la ilaha illallah itu terus film hilang. Masya Allah. Yang ditemukan itu justru rasanya la ilaha illallah. Oh, seperti sama ini jaluk ditantang mripate supaya iso nemu la ilaha illallah. Orang seperti ini justru akan napa nggih istilah ngoten kaya kecanduan mencari tantangan mata. Ada yang kecanduan mencari tantangan telinga. Wis nek ngrungokno apa ngono terus ngucapno la ilaha illallah. Gathuk ambek suarane sing mlebu kuping iki, merdunya jadi berkali-kali lipat lebih bagus lagi. Ada yang seperti itu. Nggih, ada yang seperti itu. Jadi krungu ngene ngucap la ilaha illallah nemu Allah. Nyawa ngene ngucap la ilaha illallah nemu Allah. Nah, iki teori kician yo. Loh iya, jadi orang yang namanya tajribah itu justru tidak boleh putus karena sifat dari tajribah itu adalah istiqomah. Ya Allah. Gitu. Lah kalau misalnya saya satu hari wiritan menindak, menemani wiritan, menindak, yo selesai, tak nemu-nemu. Nggak nemu-nemu. Kenapa ya? Bisa jadi ketika sampean belum tahu proses yang awal terus kemudian sampean berhenti, maka proses yang awal dingin lagi. Kue sudah kadung diulek ngene, padonane sudah berkembang, kok tidak segera ditandangi, ya kempes lagi. Kalau kempes gitu apakah terus bisa dijadikan kue? Sudah tidak bisa, sampean harus bikin adonan dari awal lah. Jadi orang zikir yang banyak itu ya seperti orang mengulah kue, cuapek tangani. Tapi begitu sudah tahu berkembang, wah segera diteruskan lagi, segera diteruskan lagi. Itu baru nanti akan menemukan sisi maksimal dari tajribah. Penemuan ini berjalan sendiri boleh ataukah perlu yang namanya mursyid? Saya sudah ngomong pada Mas Ishak tadi bahwa titik tertentu sampean harus berhenti karena di situ ada polisi yang akan mengarahkan sampai. Kalau sampai nyelonong melanggar dua, satu nerombol kan ngoten, yang kedua tidak ada arahan. Tidak ada arahan. Jadi pada titik-titik tertentu kayak katanya mlebu gedung apa, ada guru yang harus dimasuki. Sampean pengen tahu rasanya, ngoten lho nuwun sewu, pengen tahu rasanya gedung tingkat 9 Win misalnya, di sampai lantai 9 C. Guru pertama adalah satpam. Nggih. Ya. Guru pertama adalah satpam. Ngoten, satpamnya hati kita. Nggih. Ini yang akan memastikan satu bahwa kita ini legal, yang kedua safety kita terjamin. Okay. Safety kita terjamin. Kadang-kadang kita nggak tahu di lantai 1 ada apa, lantai 2 ada apa, lantai 3 ada apa, lantai 4 ada apa. Tapi karena kita diantarkan oleh guru yang tepat, mlebu lift langsung lantai 9. Ada yang seperti itu banyak. Begitu dia menemukan guru yang tepat, maka ruhaninya ini bergerak melampaui kemampuan jasadnya dalam bergerak. Nggih. Penting guru ya. Oh, penting, nggih. Nek sing ngeterno OBK diterno liwat ondo. Nah, tapi pengalamannya lebih banyak lho ngoten lho. Liku-liku. Liku-likunya lebih panjang kok. Loh, tapi ada juga orang yang kepingin flashback. Itu. Makanya istilahnya saya tidak percaya terus kemudian misalnya orang itu sudah pada titik makom tertinggi terus kemudian meninggalkan dunia secara utuh, tidak percaya. Karena orang yang sudah sampai di lantai 9 itu kadang-kadang pingin turun ke 8, pingin 7, pingin ke 6, pingin semerap. Ngaten loh. Meskipun dia sudah punya akses ke 9. Ya itu tadi, kalau misalnya di depan itu butuh, lihatlah ke belakang dulu. Barangkali pintunya itu tidak terletak di depan kita tapi di samping kita, atau tadi terlewati tapi kita tidak menyadari. Jadi ya, kuncinya orang yang sedang melakukan tajribah itu satu, pastikan ada tutor, cari guru dulu. Sampean minta diantarkan oleh polisi dari awal itu jauh lebih safe daripada sampean harus berjalan sendiri menyeberang. Jauh lebih safe. Guru, ini kemutlakan. Yang kedua, menggerakkan badan.
Bagaimana sampean bisa sampai ke RSI, tahu wajah RSI, tahu isinya RSI, kalau badan sampean masih di El Victor? Okay. Sekuat apapun spiritual dan psikis sampean menjangkau RSI, sampean tidak akan bisa. Akan sampai di sana. Okay. Kecuali tidak. Betul, karena nggak bergerak. Sampai di sini kok membayangkan itu rasanya tidak sama dengan melihat sendiri. Ya Loh. Allah. Itu. Tapi Ini sekarang ini zamannya gitu. Orang itu aku sholat. Ya, begini cara sholat saya. Gitu ya. Nyambung saya dengan Allah begitu. Bagaimana ini? bagaimana cara koneknya? Ayo. Gitu loh. Kan gini, nun sewu. Jangankan untuk sholat seperti itu terus kemudian ada manual prosedur yang harus dijalani. Mungkin kita beli mainan saja di dalamnya pasti ada bukunya. Gini caranya nyusun. Nggak ada terus kemudian kita mengambil satu komponen saja. Wis aku dulinan ini tok wis dosa kok aku. Nggak ada. Nggak ada. Apa yang mungkin terus kemudian sampean membeli mainan misalnya harganya 1 juta, tapi di dalamnya harus dirakit dulu. Sampean cuma mengambil satu komponen yang lain sampean buang, terus sampean ngomong saya sedang bermain mainan itu. Isinya apa mesti bingung. Wong iki sletengkit kapan ngono. Gitu loh. Sletengkit kapan? Kalau yang namanya sholat itu kan rakitan. Dirakit dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini rakitan. Satu rangkaian yang langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pakem. Tidak sekedar ritual. Ini prosedural, tidak sekedar itu. Aku meneng tok, ini wis tutuk pangeran. Yo tak ngalih aku. Ya, daripada dianggap katut-katut gendeng lah ngoten tok sih ngoten tok. Kalau dalam diamnya dia bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala, ya bagus. Mungkin karena dia zikir. Tapi bukan sholat ngoten. Karena sholat itu prosedural. Dirakit dari berbagai kegiatan jism, kegiatan tubuh. Ngoten lho. Nggih, menjadi satu kesatuan. Nggih, tapi saya ini sudah sholat berkali-kali ya tetap gak nemu pangeran. Mungkin baterai ini durung sampean pasang. Ya Allah. Remot yo gak kena. Ati sampean durung ono baterai. Lo beli dulu di luar itu biasanya gak satu paket dengan mainannya. Kan biasanya tertulis di bungkusnya dijual terpisah. Makanya kadang-kadang orang menemukan guru syariat pada titik tertentu harus mencari guru hakikat. Nggih, syariat ini menata rakitan ini tadi. Yang hakikat ini yang membawa baterai. Baru ketika dua ini kita rangkum. Jelek, ya sudah. Baru kita, bisa gini-gini ternyata. Di remote sana, lu bisa terbang ternyata. Wah, ini drone. Bisa terbang ternyata, ya Allah gitu. Nanti ternyata dia juga tahu, ternyata tanpa baterai pun bisa, tapi harus dicas dulu. Berarti ada 2 metode untuk menggerakkan ini. Tapi itu pengalaman spiritual yang lain. Itu sudah advance sih, jangan membakar itu. Lemokno baterainya sih. Kata kita ini sudah merakit dengan sempurna. Wes oleh sembahyang enak ijen ngono koyo yo Masya Allah sembahyang subuh esok 5 menit. Tapi ternyata begitu selesai sholat hati ini kadang-kadang mau diakui atau enggak, ini pribadi rasanya masih gersang atau bahkan tambah gersang gitu. Iku tak goyang-goyang nong ini yo pancet aja seperti mainan. Dan kita tidak tahu bahwa di bawahnya itu harus dibuka dulu dengan obeng. Terus kemudian kita cari baterainya. Tapi ya pasti dulu syariat dulu baru hakikat dulu. Ya, syariat itu bagian yang tidak bisa ditinggalkan dari pengalaman spiritual. Nggih. Lah bagaimana kita bisa mengagumi apa yang bisa dilakukan oleh mainan itu? Ketika terus kemudian kita mainannya saja nggak punya. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan bagaimana caranya sholat itu, kita bisa menemukan Allah kalau ternyata sholatnya saja nggak kita lakukan. Gitu. Okay. Ada kewajiban saya dan masih sak untuk menyampaikan pesan berikutnya. Siap. Okay.
dulur kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda ini. Ya. Baik dulur Victor, Anda masih mengikuti ngaji pagi kita bersama Gus Abdullah Syarafi, putra dari Kiai Haji Husein Ilyas, pengasuh kajian kitab Wasoya, staf dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, serta ulama muda Ad-Da'i dengan keluasan wawasannya. Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah ngaji sama beliau ini gak kerasa. Gak kerasa. Habis ini waktunya. Masya Terus ini Allah. inginnya berpanjang-panjang, tapi saya disemprit nanti oleh yang Nggih mboten napa-napa kan kita punya waktu lagi tahun apa bulan depan gitu kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama nggih. Ji, monggo dilanjut dengan mendoakan dulu. Nggih. Seperti biasa mari kita tutup kajian ini dengan saling mendoakan. Membaca Fatihah bersama-sama untuk kemaslahatan bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun atas penerimaan dari Al Victor lagi. Saya sudah kangen untuk masuk studio ini dan saya tidak ingin ini terakhir saya masuk ke sini, saya ingin masuk ke sini lagi dan kami lagi. juga Nggih. mengharapkan terus Nggih, matur nuwun atas atensi dari seluruh dulur-dulur Al Victor dimanapun berada. Muga-muga dipun paringi selamat seger waras kabeh. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.